Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak RW yang kami hormati, Bapak Ketua Masjid, Bapak-bapak RT 1, 2, 3, Bapak-bapak para pemuda, remaja RW 6 dari RT 1 sampai RT 3 Kelurahan Tanggerang Timur yang kami hormati. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, pemuda, remaja, pada malam hari ini kita akan menentukan pembentukan panitia kurban. Panitia kurbannya sudah ada, tinggal mengesahkan saja. Baiklah, dalam acara ini kepada Bapak RW selaku penanggung jawab penyelenggara kurban pada tahun ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dalam rangka rapat pembentukan sekaligus teknik kerja kurban Masjid Al-Jamiatul Rahmah 1445 Hijriah. Baiklah, yang Bapak, saudara-saudara sekalian, di sini kami uraikan sedikit dulu tata cara ataupun tugas masing-masing koordinator ataupun pekerjaan pada saat hari raya Idul Adha. Insya Allah Idul Adha sudah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 bersama dengan Muhammadiyah juga sudah menyatakan 17 Juni 2024. Insyaallah lebaran tahun ini kita sama. Jadi insyaallah untuk pelaksanaan sholat idnya kita dilaksanakan di lapangan Jalan Merpati, dan tahun ini nampaknya terkhusus untuk RW 6 saja dan boleh untuk jemaah di lingkungan RW 6 dan di luar lingkungan RW 6. Kemudian kalau pekerjaan tahun lalu alhamdulillah sudah bagus, tapi masih ada kurangnya. Kurangnya itu tadi kurang sinkronnya antara tim penumpang dengan masing-masing anggota kelompok sapi. Nah, di tahun ini kita coba untuk merapikan kembali tim penumpang ini, kita bentuk menjadi 6 orang. Semula 5 orang, sekarang menjadi 6 orang tim penumpang. Yang mana nanti tugasnya 2 orang bertugas menggiring sapi dari kandang sementara menuju ke kandang jepit. Nah, itu tugasnya yang 2 orang. Jadi tugas dia cuma membawa sapi sampai masuk ke kandang jepit untuk ditumbang. Setelah masuk ke kandang jepit, serahkan kepada yang 4 orang tadi. Dia nggak usah bantu lagi, dia bersiap-siap mengambil sapi berikutnya. Nah, yang 4 orang tadi kita harapkan 2 orang bertugas untuk mengetrek ataupun mengikat badan, dan 2 orang bertugas mengikat kaki. Nah, jadi terbagi dia, ada 6 orang. 2 orang bertugas mengikat badan atau mengetrek badan, 2 orang bertugas untuk mengikat kaki dari hewan ternak. Kemudian kepalanya ini dipegang oleh kelompok sapi, semuanya masuk kelompok sapi 1.
Jadi kelompok sapi satu, karena sapi satu ini bobotnya 100 lebih, kita menjadi 5 orang. Nah, yang 5 orang ini tugasnya itu satu, menjaga kepala sapi supaya tidak lari-lari di dalam kandang tersebut. Sisanya yang lain membantu sampai proses penumbangan. Nah, setelah terbantu proses penumbangan, jadi kelompok satu ini menumbangkan meja penumbangan. Setelah meja penumbangan itu tumbang jatuh, digiring atau ditarik oleh kelompok sapi satu tersebut, ditarik sampai ke lubang potong. Nah, yang 4 orang tim penumbang ini nggak usah lagi ikut mendorong. Tugas dia mengambil meja berikutnya, isi ulang sifatnya. Ambil meja berikutnya, dipaku kembali, dikandang kembali. Yang 2 orang penumbang tadi masuk membawa menggiring sapi, dan yang kelompok 2 ikut langsung terjun. 4 orang anggotanya membantu. Begitu seterusnya. Jadi setelah sapi ini dipotong mati, dibawa oleh kelompok satunya mana? Jangan pergi jauh-jauh sampai sapi ini mati, sampai penyembelihan mereka memegang mati sapi ini, mereka bawa ke tempat mengguliti. Setelah tempat mengguliti, kelompok satu tersebut bertugas mengguliti dan meja diambil oleh kelompok 2. Begitu seterusnya dalam perjalanannya. Supaya apa? Kalau sistem ini berjalan dengan rapi, insya Allah sebelum zuhur semua sudah selesai. Kita target kita. Kalau tahun ini ada 14 ekor sapi, mudah-mudahan sebelum jam 12 itu kita sudah selesai menyembelih hewan ternak. Nah, ini 3 kali apa udah selesai kan? Nah, ini yang perlu sekali si imam nih menggiring sapi. Jadi memang harus ada ahli-ahlinya di sini, kita butuhkan. Tapi harus juga belajar. Nah, jangan nanti tugas kelompoknya kemana, kelompoknya kemana. Nah, inilah salah satunya. Kenapa? Kita mudah-mudahan tahun depan kita bisa 20 ekor. Target kami tahun depan itu 20 ekor, mudah-mudahan tercapai. Kalau tahun ini sudah berpengalaman, tahun depan tinggal siap siaga saja. Nah, itu. Kemudian tugas selanjutnya setelah semuanya ini sapi tertumbang, ada namanya kelompok penimbang, koordinator penimbang. Koordinator penimbang ini Pak Samsuar dan kawan-kawan. Nah, koordinator penimbang ini dia mengkoordinir kita semua. Artinya kita yang di dalam kelompok sapi 1 dan sapi 14 tadi, kita masih bertugas, yaitu menimbang daging tersebut, memasukkannya di dalam plastik sampai daging ini habis terbagi kepada masyarakat. Maka habislah tugas kita pada hari itu. Nah, ini salah satunya. Jadi maksudnya supaya nanti pada saat pelaksanaan tak ada lagi apa yang bertanya apa ini dikerjakan, apa ini dikerjakan, jadi sudah tahu. Kemudian kaki, kami ingatkan juga lagi, kaki sapi tak boleh dicincang. Nah, rata-rata mau kaki sapinya, tapi kakinya dicincang. Ini mana mau dibagi? Nah, kakinya ini tak boleh dicincang, dagingnya tetap diambil, kakinya ini dikumpulkan, kita kumpulkan dulu nanti untuk dibagi bersama-sama. Meskipun tidak sesuai, kita keinginannya ingin 3 kaki tapi dapat 1, ya alhamdulillah. Karena kita ini ramai, karena kita ramai maka kita bagi bersama-sama. Kami mendistribusikan melalui koordinator kelompok masing-masing. Nah, ini kami distribusikan untuk kakinya. Jadi jangan dicincang, kepala tetap dicincang. Kepalanya tetap dicincang. Kemudian daging kami harapkan kita kalau bisa itu kerjanya maksudnya jangan cepat selesai. Maksudnya yang cepat selesai ini yang mau betul-betul daging itu kita dapat gitu. Maksudnya jangan pula lebih banyak dagingnya ditulang daripada dagingnya tersayang gitu kan. Ini kan baginya untuk masyarakat, untuk kita juga semuanya.
semakin banyak dagingnya, semakin alhamdulillah yang kita beroleh. Nah, ini salah satu tujuannya. Kemudian juga begitu, seperti kampak dan pisau dikembalikan. Nah, untuk dikembalikan, berpuasa kami pinjamkan, dikembalikan dan disimpan untuk tahun yang akan datang. Kalau nggak juga pulang aja. Tapi mohon maaf, mungkin karena baju ini sifatnya tak bisa pula menyesuaikan dengan ukurannya yang kami beli XL dengan L yang bagaimana. Ada double XL, mungkin yang besar-besar badan. Nah, kemudian selesai semuanya, kita balik itu tenda sudah terbuka, masjid sudah bersih, barulah kita pulang. Intinya apa? Kita menanamkan kepada diri kita sendiri, terutama pada saya sendiri, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Ini namanya amanah, kita sebagai panitia diberikan kepada kita selesaikan. Untuk penumpang sesi penumpang ini koordinatornya Mas Joko, anggotanya Mulyadi, Ari Yuwono, Bobi, Rizal, Suherman atau Iban. Oke, Ari Yuwono, oke. Kemudian kelompok sapi 1 koordinatornya Pak Juwandi. Sebagian saya pertama dulu kan. Orang Sukses tua. namanya. Orang tua sapi kecil aja lah Pak. Ya, orang tua. Anggotanya ada Hendra dari RT 2, Ari Supriyadi dari RT 2, Robi Brunusi dari RT 2, Rinaldi Saputra. Ada 5 orang. Karena sapinya agak besar kan. Nah, kemudian kelompok sapi 2 Azwar, Eri Iswanto, Ginanjar Zakaria. Dan kelompok sapi 3 koordinatornya Darmilis. Awal ini mana? Oh itu Siman, mana Siman tukang? Belakang. Belakangnya. Nggak ada ya? Tidak ada lah. Di atas Fahri SMK Akbar. Tidak datang ya? Nanti kabar ya. Nanti lapor Pak, minta nomor Pak. Kemudian sapi keempat koordinatornya Pak Basir, ada tadi itu. Anggotanya Ramadoni, Fadli dan Rino. Sapi keempat. Sapi kelima Ridwan Hamid, koordinatornya, anggotanya Yul Henry, Adit Sidar, Robi Iskandar. Sapi ke-6 koordinatornya Aziz. Ada Aziz? Oke. Aziz, anggotanya Hendrawanto, Yogi, Oki, SMK Kabar. Oki ya? Bukan. Disampaikan ke Oki. Kemudian sapi ke-7 koordinatornya Samsudin, anggotanya Tony, Ali Amar dan Guntur. Tony RT 3, Tony Calung. Itu Tony itu. Mukul Tony. Kemudian sapi ke-8 koordinatornya Romi, anggotanya Farul Rozi, anggotanya Rahmat Paimun. Ya, oke. Kemudian anggotanya Israel. Sapi ke-9 koordinatornya Acap, anggotanya Buyung, Iping dan Windra. Sapi ke-10 koordinatornya Asri Tanjung. Koordinatornya anggotanya Sijek, Paimun, Muslim atau Imui. Fitmas ya. Kemudian sapi ke-11 koordinatornya Siaras, anggota Zulkarnain, Dedi Siwa, Yoga Sarman. Sapi ke-12 koordinatornya Al Dupri atau Ijuk, anggotanya Mas Wan, Ijon dan Diari. Kemudian sapi ke-13 koordinatornya Supriyadi, ya kerja ya, anggotanya Adrianto, kemudian Darumes, kemudian Edi Erman. Sapi ke-14 koordinatornya Eko,
Anggotanya Kinoi Al-Kudri dan Juwanda Esekaban. Benar. Oke. Cuci perut Rama Zulfikri, anggota Aap Iden Tumidi Adik Antokelong Dani dan Budi. Nah, itu cuci perut. Kemudian konsumsi dan kebersihan Fadil, Faisal dan Rian. Jadi takmir masjid. Jaga malam Pak Sultan dan Pak Yusral. Kemudian koordinator anggota masa Ibu Majelis Taklim Bu Weli. Transportasi Dani. Seksi data dan kupon ketua RT 1, 2 dan 3. Nah, itulah satu malam ini. Jadi kami harapkan nanti saya kirim ulang di dalam grup setiap masing-masing RT dapat memasukkan nama-nama kita yang ada di dalam yang jadi panitia ini ke dalam grup supaya nanti tidak ada ketimpangan. Dan baju nanti seperti biasa kita laksanakan di hari H. Dikasih sekarang, besok hari H datang. Baju dan diambil, rokok dan diambil. Rugi panitia. Kemudian besok kita gotong royong. Bisa setengah 8 ya. Setengah 8 kita gotong royong mempersiapkan semuanya, masang tenda, masang kandang. Ada lagi kira-kira dari RT Tigo nama-nama anggotanya? Pak Mas Riyadi dari data. Ada yang tak tersebut namanya, silakan kita koreksi kembali. Tolong angkat tangan. Ini anggota tadi saya foto. Anggota yang mana? Nanti di grup ini. Saya tidak punya grup. Nanti dimasukkan. Nanti dimasukkan ke grup itu. Beli yang baru. Kayak Pinokia, biar disediakan panitia. Mano Ya, pinjamkan panitia punya handphone. Darwinis Lakeli. Tapi hati lu ya. Darwinis Lakeli. Kemudian Siman tuh. Siman tukang. Satu hari aja. Siman tukang. Jadi kayaknya lubang pemotong. Tahun lalu kita satu lubang ya. Bandar ini yang jadi lubang pembuangan apanya. Jangan lagi nanti jadi protes warga. Itu bagaimana? Kita gali lubang ya. Kita bikin lubang khusus untuk penyembelihannya. Koordinator sekali melangkap ada soalnya. Mantap tuh. Alhamdulillah. Cantik lah sedikit jalannya tadi. Udah ketemu ya dong. Enggak pokoknya pinjaman tapi seharinya. Enggak bisa balik ya. Yo. Nah ini yang lagi ngetren sekarang. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz dan juga yang sudah diedarkan oleh Mas Agung ya. YouTube ceramah Jumat tadi yang mana fakir miskin 3 dibagi, fakir miskin beserta korban dengan karib kerabat. Nah, jadi dia disuruh membedakan yang kaya dengan fakir miskin. Saya sampaikan kalau suka ada kupon ya udah saya edarkan, gimana mau narik? Nggak mungkin kita bedakan juga. Jadi akhirnya tahun ini kalau mendengar ceramah Ustaz tadi, yang punya kita seperti biasa kita bagi rata sama semua, mau kaya mau miskin mau ada mau tidak kita bagi rata semua. Ini adalah salah satu untuk keadilan yang tadi persi Jumat tadi. Kalau yang persi berbayar tadi kita nggak sanggup juga mengadakan. Kenapa nggak sanggup? Tentu kita harus menaikkan iurannya. Dan saya juga pernah berdebat permasalahan ini yang ada. Apa saya debatkan? Yang dibayar ini pekerjanya, panitianya kok nggak dibayar, nggak adil loh. Apa nggak adilnya? Pekerjanya dibayar harian, pemotong dibayar, pecincang dibayar. Kami sebagai panitia udah kerja nggak dibayar. Kerja kami malah 1 tahun membeli uang simpanan, tabungan kurban. Berapa kami mau dibayar? Nah ini nggak bisa dibedakan nggak dari ibu ini.
Nah, kami tak bisa dibayar, jangan dihitung bayar dong. Tapi dihitung dengan semangat kami untuk melaksanakan kurban tersebut. Kan kami kan penumbangan, jadi kalau seandainya nanti cuaca itu panas, gitu kan, ada nggak kira-kira kami berikan tenda di atas gitu? Karena kan kemarin Pak, kemarin kita ke Jemur itu Pak. ya, Itu perlu tuh Pak RW. Kasihan kita para penumpang nih di bawah terik matahari kan, perlu itu dikasih naungan atau seperti apa namanya, terpal. Terpal aja lah Pak ya. Atau bapak ada punya payung 2 besar itu? Ya mas, ada bisa. karena ini gerakan skincare. Ada Pak RW. Boleh kami tanggapi. Nah, nanti saat gotong bisa saja kita pasang itu. Ah, siap, siap. Pasang dia dengan tiang yang tinggi. Sampaikan nanti sama Pak RT atau yang lain, pasang dengan tiang yang tinggi. Jadi bisa ya kan? Mencukupi. Kemudian ada yang lain? Bapak RW, Silakan. nyambungnya apa kemarin juga ada 2 sumber bau. Satu udah selesai kan masalah parit. Kan minta sekarang buat lubang. Jadi 1 sumber udah selesai. Sumber bau kedua tuh tempat apa? Ambil ruduk yang kerekel ini. Di situ kan ibu-ibu buang-buang kuah, sampah gitu. Jadi itu numpuk. Itulah sumber bau yang kedua. Jadi pas kalau bisa pas gotong royong nanti kerekel itu kita pindahkan dulu ke tempat lain. Setelah acara selesai baru atau besoknya lah baru dibalikkan lagi. Boleh. Nah, jadi sumber baunya udah hilang. Nah, jadi itu besok untuk koordinatornya Pak Awal kita tunjuk. Nah, iya. Trekel tempat keran air. Kita pindahkan dulu. Nah, Pak Awal koordinatornya. Yang belum lengkap nih, masih ada undang-undang saya. Nah, silakan. Nah, undang-undang saya ini agak cukup apa sih? Tim fotografi, tim dokumentasinya ini kurang nih, kurang membawa auranya gitu. Nah, jadi besok pada saat hari H tim dokumentasinya membawa aura kawan-kawannya, penyemangatnya. Contoh mungkin, apa slogan dulu, berpose bersama dulu. Nah ya, tim dokumentasinya Mas Agung. Kumpul dulu. Nah, kumpul dulu, gitu. Mana kelompok 1? Nah, gitu. Nah, kelompok 1 jaya, dan kelompok 1 apa terserah. Nah, yel-yelnya, ya siapa lah yel-yelnya boleh. Ya, boleh. Nah, 2 hari pun ada juga boleh. Nah, ini tim dokumentasinya. Ya, kalau sudah diedarkan di grup tuh, harapannya di tag ya Mas Agung, di tag disebarkan kepada yang lain. Nah, nanti semakin banyak followernya, itu masuk kepada masjid juga, diuntungkan di masjid juga. Nah, apa yang dikirim Mas Agung, ya kita harus maju teknologi juga. Kalau memang tidak ada lagi, marilah kita sama-sama tutup. Kalau makannya kita masing-masing ke depan boleh. Ya. Ada lagi kira-kira Pak? Oh iya. Ke rumah masing-masing. Sudah dititipkan ke rumah masing-masing. Baiklah bapak-bapak, saudara-saudara, pemuda, remaja Masjid Jamiatul Rahmah RW 6, dengan berakhirnya keterangan dari Bapak RW tadi yang sudah kita dengar bersama, alhamdulillah sudah kita putuskan dan sudah kita dengar hasil dari penetapan kepanitiaan pada malam hari ini. Besok kita rapikan dan kita akan sharekan ke melalui grup panitia kurban, grup RW dan RT 1, 2, dan 3. Baiklah bapak-bapak, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, terutama Bang Awal. Mohon kami dimaafkan. Kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.